Perawatan paling utama si capping. Digeser aja. Nah, paling utama dirawat itu si capping sama si wiper. Kenapa? Karena ini kan yang nyedot nih. Yang nyedot untuk membersihin si printhead. Nah, setelah disedot tintanya keluar, dibersihin sama wiper. Nah, wiper ini sering-sering dibersihin aja. Yang penting dia sih nggak akan kaku, nggak akan kayak kalau kayak EcoSolvent dia kaku bisa ngerusak head. Kalau di sini enggak, cuma bersihin aja, sering-sering dibersihin aja. Dikasih ini aja. Tisu boleh, apa aja nggak apa-apa boleh. Sama aja kain juga nggak apa-apa. Dia kan kalau dia kan cairannya ini dia cuma deterjen, jadi nggak akan ngerusak si bahan kecuali kalau kayak EcoSolvent. EcoSolvent itu dia minyak, dia pasti ngerusak bahan. Tapi kalau ini mau kain mau apapun sama aja. Ini soalnya bukan bahan katun, nggak buat ngelap. Nah, coba. Misalkan tisu. Kalau misalkan kondisinya kan ini lagi basah, dia nggak perlu diairin pun nggak apa-apa, dia cukup dibersihin aja. Nah, kalau kayak si capping, kalau kondisi sekarang kan karena ini mesin masih baru ya Pak, jadi masih bersih, ya cukup dibersihin aja. Nah, ketika nanti udah berjalan, pasti dia di sini banyak tinta. Nah, itu sering dibersihin aja. Kalau kira-kira sudah mengendap, udah agak sedikit lama gitu ya, kelihatannya dia sedikit jadi kayak ada lumpur. Nah, itu dibasahin aja pakai cleanernya, dibersihin aja. Yang penting jangan ditekan si karetnya. Ini kan karet nih. Oh iya. Itu jangan ditekan, jadi dibersihin cuma cukup dibersihin aja, pinggirnya aja. Jangan ditekan karetnya. Kenapa? Karena ketika dia pecah nih, dia nggak akan nyedot si tinta, tapi dia nyedot udara dari luar. Kenapa? Karena lebih ringan nyedot udara. Dia sedikit pun pecah, dia pasti nggak cleaning, nggak kesedot tinta dari atas. Iya. Jadi dibersihin karena ini kan dia fair, jadi dibersihin pinggirnya aja. Jadi supaya dia nggak macet. Soalnya yang biasa sering itu jarang dikotor, dia kotor nih jarang dibersihin. Ketika dia naik ke atas, balik lama, jadi nggak maksimal untuk cleaning dan takutnya dianggapnya nih, ini udah balik, kita tinggal aja sampai besok. Dia kan kebuka masuk udara, dah itu makin cepet untuk si head keringnya. Gitu. Oh, dia nggak boleh, berarti dia harus posisinya ke sini ya? Iya, dia harus posisi kondisi ini. Nah, nih, kiri kanan kan sama head kan? dua head. Dia udah pas kalau dia pinggirnya sini sama sini ya? Iya, di pinggir kebersihannya aja. Nah, kalau misalkan mau libur lama Ditutup ini aja Pak, pembuangannya Pak. Jangan direndam Pak. Oh. Saya rekomendasiin jangan direndam, ditutup aja. Soalnya kalau direndam, deterjen itu lebih tajam dibanding EcoSolvent sebenarnya. Cuma dia memang nggak ngerusak ke bahan, tapi dia ngerusak ke lem. Sebenarnya printhead ini 4720 sudah aman karena dia udah ada kaleng penjaganya. Tapi tetap aja Pak, kalau jebol di dalam kita nggak bisa lihat juga, nggak bisa ketahuan juga. Jadi lebih aman, dibiarin aja, dibersihin, balikin ke home, tutup selang pembuangannya. Ditutup aja, ditekuk. Biar apa? Biar nggak ada udara masuk. Kenapa? Karena dari atas dia nggak ada udara. Kenapa? Karena full tinta. Sedangkan dari bawah ditutup. Kalau misalnya dibuka, biasanya udara tuh naik ke atas. Iya, kira-kira mau libur. Kalau sehari nggak usah. Kalau sehari kan besok di cleaning sekali juga udah aman. Sehari 2 hari, 1 minggu nggak masalah. Yang penting lebih dari 3 hari. 3 hari ke atas tutup. Iya, kenapa? Biar meminimalisir kalau dia masuk udara. Dua itu Pak yang ada tintanya. Karena dia langsung ke capping, langsung ke head. Jadi kalau head kan kalau dia nge-cap dia nggak ada udara. Tapi kalau semakin lama kan pasti naik udara dari bawah. Dan kalau bisa jangan direndam. Kenapa? Bahaya, resiko. Apalagi libur lama, misalnya lebaran seminggu. Itu lebih baik di ini aja. Dia paling dia nanti pas baru mulai kayak tadi, di sucking aja. Kayak kita nih. Kayak ini aja, kita hitungannya kan ini termasuknya libur seminggu nih. Anggap aja kemarin nggak jalan, berarti kan libur seminggu. Nah kayak gitu, jadi harus di sucking. Jalan ya normal lagi. Sucking itu gimana sih tadi? Tadi Pak di sana. Ini saya kalau ini kan kita tes aja, kita balikin. Nah kalau balikin kita base step kalau di sini ya. Tapi kalau di sana home aja. Kenapa? Karena kalau base step ini originnya akan pindah. Originnya akan berubah. Kalau kita base step berubah. Jadi kita di sana lebih aman di sini. Jadi kita nggak akan lupa lagi. Langsung di home. Dia akan pindah. Dia nggak akan ngerubah si origin. Tapi kalau kita tekan situ base step, dia pindah balik ke home. Tapi originnya akan pindah ke titik di mana dia berhenti, ujung headnya berhenti. Iya, kalau kita klik home dia berubah, dia pindah tanpa harus merubah origin. Nah, tadi kan di sini 840. Nah, kita lihat hitung aja nih, kita di sini.
Berarti sekitar antara 50 sampai 60. Kita base step. Nah, dia akan berubah ke 500. Di sini juga akan berubah ke 500. Oh iya. Kenapa? Karena kita base point-nya, awal titik semprotannya itu kita rubah di sana gitu. Jadi lebih baik kita langsung di sini. Jadi manual di sini. Coba tek aja lagi. Di sana bisa, di sini bisa. Tapi lebih enak di sini. Ini satu klik. Kalau di sana dia harus masuk ke menu dulu. Cek nozzle pen. Gambar pen kiri, ya. Kalau yang kanan itu yang recycle itu buat cleaning. Cara Masih. ngeprint ini gimana? Gimana? Cara install ini gimana sih? Kalau si software printernya, dia cuma copy aja, Pak. Drivernya aja yang diinstal. Nah, sedangkan kalau photoprint, dia install ya, dia cuma next aja sih. Di next aja nanti tinggal masukin kodenya yang kayak kemarin itu. Dia tinggal masukin lisensinya, udah dia otomatis. Nah, paling tinggal settingannya, nanti settingannya disamain. Kalau misalkan lisensinya dipakai di sini, terus dipakai di situ bisa? Bisa aja. Yang penting, ya kan dia yang penting buka dongle-nya itu. Buka Dia ada dongle ya? Iya, dia ada dongle. Dia buka software harus pakai dongle. Lisensi kita bisa 10 komputer pun bisa, tapi yang ngidupin, yang ngebuka itu cuma bisa satu. Kenapa? Karena dongle-nya kan ada satu. Iya. Karena dongle-nya ada satu. Jadi di berapa 10 komputer Jadi pun kalau tetap misalkan saya pindahin dongle-nya ke sini, nggak pas mau pasang lagi nggak apa-apa, bisa? nggak apa-apa, bisa dia otomatis. Nah, Dia jadi akan ngedetek. FlexiPrint DX19 Saito Edition. Ini punya kita. Nah, kalau ini nggak tahu nih. Ini kali ya. Belum pernah, saya jarang buat nyeting kayak gitu soalnya. Oh, iya. Oh, si tipe lama ya. Ini punya ini, Mas ya? Oke, Masukin ini sini berarti aja, nggak Pak. boleh hilang. Nggak boleh hilang karena kita adanya di sini. Makanya itu bingung itu kok nggak ada ininya. Karena kita ada lisensinya. Ini file. Ini apa namanya? Data si softwarenya, Oh, instalannya. di sini. Instalannya di sini. Satu lagi tempatnya itu dongle-nya. Nah, buka di folder maknanya ya. Nah, yang atas itu di copy aja karena mentahan itu filenya itu di situ di copy, dipindahin ke C. Di copy ke C, program file 86 yang 86 aja. Ya. Nah, di copy ke sini. Nah, kalau software print ini dia cukup install drivernya aja, dibuka lagi folder yang tadi, Mas. Yang itu yang di dalam tadi. Ya, di sini, yang atas paling atas. Buka, di bawah ada software patch. Ya. Nah, itu kita cukup install ini aja. Install, double klik. Next. Agree. Udah, finish. Balik lagi di control software di atas. Ya. Yang AT main application form yang bawah, yang gambar printer atas. Yang 3 itu paling atas. Nah, ya, itu di send ke desktop aja. Oh, di sini kan, Dek? Iya, send ke desktop biar Iya. ya. Nah, ini di send ke desktop udah tadi ya, udah belum? Belum. Send ke desktop. Ya. Nah, iya. Nah, ini udah dua kali nge-send. dua kali ya? Iya, nggak apa-apa, dibuka aja, double klik. Dia di yes. Nah, dia otomatis akan ngebaca. Nah, karena ini kan nggak connect ke mesin. Makanya dia the board is the nggak connection ya. Jadi dia nggak kebaca keyboardnya. Nah, kalau misalnya ini kebaca, dia biasanya ada 3 nih. Dia baca ini ada 3 tulisan lah, 3 baris tulisan. Nah, ini udah connect, udah bisa dibuka, tinggal di-connectin ke Tinggal di-connect. komputer. Nah, sekarang kita install si fotoprintnya. Fotoprintnya. Nah, yang tadi bisa dicabut, yang ini bisa dihapus. Ini di sini. Fotoprint, FlexiPrint di sini. Oh, di sini. Iya, kan mentahannya di sini. Ini software satu lagi. Jadi software print itu udah beres di sini, udah selesai. Nah, sekarang kita install yang ini. Nah, Flexi 19. Flexi 19. Ya, yang autoran gambar CD. Nah, autoran, klik, double klik. Yes. Nah,
Di next. Ya, yang klik yang di atas. Next aja. Next lagi. Nah, ini pilih aksesoris atau game. Ini kan udah di aksesoris ya. Pokoknya di sini di next aja. Nah, sampai dia nanti ketemu masukin lisensi. Nah, itu bisa dimasukin lisensi atau dimasukin kode. Tergantung, kalau offline dia harus masukin lisensi. Tapi kalau online, maksudnya yang ada wifi jaringan, dia akan mintanya masukin kode. Donggol mas. Ya, oke aja. Donggolnya kan nggak connect, di oke aja. Jadi kalau misalkan lagi kayak kita kemarin kan, itu udah ibaratnya donggol udah terpasang nih. Nah, itu dia dicabut dulu aja. Setiap mau instalasi itu cabut aja donggolnya. Atau kalau begitu pasang lagi. Ya, nanti kalau udah selesai semua baru dipasang lagi. Oh, tetap satu donggol deh ya. Tetap satu. Dia donggolnya memang situ. Ini kan kalau ini data aja. Nah, ini dimasukin kodenya pakai huruf besar. Nah, lisensi sukses, finish. Ya, nanti nunggu sampai itu selesai, nanti finish lagi. Sebenarnya sih udah bisa, cuman lebih baik aman tunggu dulu biar nggak keganggu lah. Takutnya masih ada data yang dia proses. Coba dilihat belum. Coba dilihat aja di desktop udah terinstall belum? Di desktop di depan. Nah, kan udah. Tapi dia pasti masih ada proses. Yang atas ya? Iya. Belum bisa dibuka, kenapa? Karena donggolnya di sana kan. Dia harus pakai donggolnya. Iya. Jadi kalau dia nggak ada donggol dibuka, dia pasti key not detect atau not found gitu. Itu software ripping sama software printer itu mesti ada dongle ya? Kalau printer nggak pakai dongle. Oh, printer nggak pakai dongle. Iya, rippingnya aja. Itu. Karena lisensinya itu si rippingnya. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang ini tuh kan. Dia nggak ada, karena nggak ada dongle-nya. Ini udah beres. Ini udah selesai. Tuh, ini udah di finish, udah selesai. Finish ya? Kenapa? Ya, berarti tinggal colok dongle. Oh, tinggal colok dongle aja dibuka bisa. Iya, langsung otomatis. Nah, awal pertama itu kan dia nggak ada nih. Nggak ada settingan ya kayak kemarin. Biasanya sih otomatis, tapi kan karena ini udah saya kita setting ulang, masuk ke setup. Add setup. Nah, di sini pilih yang 5113 EP5113 ya. Nah, next keluar kayak gini di close aja di X. Oh, usah. Iya, nggak usah. Kita langsung pilih file ya. Pilihnya file di sini. File terus ini tinggal di browser. Kita mau nge-save-nya di mana nih? Misalkan di data D. Jadi ketika nanti ngeripping, dia otomatis ke save-nya ke data D. Boleh dibikin folder, boleh. Sebenarnya gini, ketika kita udah mau ngeripping, itu bebas sih mau di save dimanapun, bukan cuma di data D itu bisa. Pasti dia tampilannya bakal milih. Dia milih dulu. Jadi utamanya itu dia kemana nih gitu. Kalau kita udah bikin di data D, kita ini setup, ya. Setup. 5113. Next. Cancel. Browser. Nggak usah di browse, ini aja langsung diklik di kiri, diklik link di kotak itunya ya. Diklik aja, pilih file. Oh gitu. Ya. Nah, yang bawah itu baru kita milih kita mau nge-save-nya di mana nih. Jadi utama awal masuk itu ya. Oke. Nah, kalau udah berarti tinggal di finish, dia akan keluar. Nah, ini kan ada dua jadinya. Kenapa? Karena tadi kan udah ada. Nah, itu salah satu dihapus aja. Di delete aja. Nah, masukkan. Nah, terus setting ukurannya karena biar lebih mudah diedit. Preference. Nah, kalau kita biasanya di sini satuannya apa? Kalau misalkan sentimeter ya sentimeter udah enak, milih gitu. Jadi lebih enak kan sentimeter nih. Kita tahu 1,6 berarti kan 160 gitu. Nah, ini udah oke berarti. Terus masuk ke setup default job properties. Nah, kita sesuaikan. Kalau bahan ini kan mesin ini enggak 3,2 ini kan buat mesin besar ya. Kalau di sini kan kecil nih. Kita biasa pakai bahan paling 1,6. Makanya kita bikin 160. Jadi ini juga. Kita
Dibikin 160. Jadi lebar si medianya. Jadi ketika kita masuk file nggak akan bisa lebih dari 1,6. Kenapa? Karena bahannya aja 1,6 misalkan. Nah, misalkan ini kan ukuran 1,1 nih atau 1,225 gitu. Kita bikin di situ, kita sesuaikan aja di situ. Nah, ini kita otomatis kita setting. Nah, ini untuk mirroring. Nah, ini otomatis. Ini kita bikin hold. Jadi ketika habis ripping dia nggak akan kehapus, dia akan kesimpan di sini. Kayak mesin ini. Iya, sama aja. Ripping. Nah, ini masukin tintanya. Kita ambil yang tadi kita copy. Nah, ini 2. Itu ICC profile. ICC profile-nya. Kalau kemarin yang bagus yang ini ya, kalau nggak salah ya. Yang kita bikin yang paling bagus tuh yang ini. Yang nggak bukan jadi hitam, yang jadi warna ini. Nah, ini kalau udah ini di apply aja, apply. Oke. Nah, coba sekarang tinggal masukin file. Masih clipping, bisa di drag, bisa juga dimasuk ke job. Nggak usah pakai spotlight lagi. Nggak perlu pakai spotlight. Job, JPEG bisa. JPEG bisa, lebih bagus sih PDF gitu. Langsung di job aja. Ya, misalkan ini. Nah, ini bisa di drag langsung. Nah, di double klik. Nah, sedangkan ini kan medianya 1,6. Si filenya itu 30 cm lah hitungannya ya. Nah, itu mau di copy tinggal di copy di sini. Ini lu setting dulu nih, area kertasnya berapa itu? Areanya berapa di sini? Ini 1,1 misalkan. Kita pakai kertas 110. 110. 92. Ah. Udah itu doang. Nah, udah kan 110 nih. Jadi kita ini nggak usah, ini kan filenya. Itu file aslinya. Kalau file itu dirubah nanti kalau diklik, kalau DTF kan di unclick ya. Ini maksudnya nggak usah. Jadi nggak usah diklik lagi, dia udah otomatis mirror. Di mesin printernya. Iya. Berarti ini nggak usah mirror kalau. Barangnya si file mirror nggak? Enggak. Si file nggak, lebih baik nggak usah. Iya, Ntar nggak usah. nggak, maksudnya gini, ini tetap di mirror gini. Oh, tetap. Iya, nanti di printnya kan mirror. Ini aslinya nggak mirror, Mas. Kalau di print yang nggak mirror, ya ntar pas di print, di press ke kain jadi mirror. Jadi settingan di sini, jadi otomatisnya udah di sini. Ini nggak perlu dirubah lagi. Kenapa? Karena tadi kan kita udah setting auto mirror. Jadi ketika masuk file nih kita udah settingan udah dapet nih. Kita cuma ngukur kita cuma nyesuaiin ukuran, lah langsung desain aja. Jadi ini nggak udah perlu apa, karena ini saya udah setting mirror. Walaupun ini nggak usah diganti-ganti ya? Kalau nggak usah dirubah-rubah pun dia udah auto mirror. Kenapa? Karena settingan awal tadi kita udah bikin auto mirror. Jadi biar nggak lupa nih ketika buru-buru masukin file, tinggal desain aja. Nggak usah. Pokoknya patokannya gitu. Kalau app-nya terbalik berarti udah mirror. Kalau app-nya normal ya berarti dia belum mirror. Nah, udah kayak gitu, udah sesuaiin. Kalau udah desain aja. Nah, dia akan milih kan. Tadi kan kita taruh di D. Nah, kita tinggal bikin folder. Di sini kan ada print makna tuh di bawah. Kan ada tuh print makna. Nah, kan di sini udah kemarin ngetes kan. Foldernya grip printannya. Ini save ya? Ya, berapa lama? Tergantung sih. Kadang-kadang dia tergantung dari filenya dulu. Apa tip PDF. Kalau kayak tip dia makin lama pasti. Karena file yang lebih bagus sih PDF. Nah, ini udah printer kan udah dibuka tuh di bawah. Nah, di add plus ya. Plus diambil tadi di mana? Nah, tadi apa namanya? Paling atas ya. Iya. Di open, double klik bisa, di open bisa, diklik filenya dulu. Nah, kita pastiin dulu. Nah, kalau ini buat copy ya. Kalau ini kan kita tes satu aja nih. Nah, ini tinggal di print aja. Udah kayak gini. Ini kan udah nih udah masuk nih. Nah, tinggal di print aja gambar printer. Printer. Iya. Oke. Iya. Klik. Tergantung dari filenya juga, Pak. Kalau filenya di sini, kalau di sini kan mepet nih. Berarti dia filenya harus dipepetin lagi. Misalkan berapa nih? Ini kan 340 nih, titik awal kan? 340 kan tadi, kalau 350 kalau nggak salah. Berarti dibikin 330 aja. Iya. Bikin 330 aja. Jadi sesuaiin aja sih. Ini kan titik awal di sini nih. Ini kira-kira berapa senti nih nambahnya? Kalau misalkan 1 senti berarti dikurangin 10. Kalau kira-kira 1,5 senti ya kurangin 15 gitu aja. Jadi disesuaikan di sininya. Nah, tinggal kalau copy kan tinggal berapa nih, sesuaikan ke sana. Untuk awal printnya, ya itu disesuaikan dari sini. Oh, dari sini aja. Iya. Kalau kita misalkan coba aja nih, kita geser ke sana nih. Misalkan gua mau ini nih 20 misalkan di sini. Oh ya di sini. Kalau di sini ntar ngeprintnya dari sini. Oh gitu. Tapi biasanya nggak mau error. Biasanya titik awal di sini sih dia. Titik awal mendingan aman ini aja ya. Ya aman, sesuaiin di paper aja. Sesuaiin di paper aja. Jadi kita patokan itu paper nih. Di paper ujung pinggirnya berapa nih? Misalkan 330. Oh, 330 pas di sini. Oh, kita geser aja 340. Nah, 340 otomatis
ada di sini gitu. Di 1 senti berkurang di sini gitu. Ini kan 1 sentinya ujungnya misalkan di sini. Kalau dikurangin 1 senti berarti dia akan mulai print di sini. Kalau 1,5 senti mungkin di segini gitu. Jadi disesuaikan titik awalnya itu titik di sininya. Angka itu kita masukin. Setelah kita masukin ke kertas dulu dong? Iya, harus kertas dulu Pak. Jadi kita lihat titik awal kertasnya di mana. Kertas di mana, misalnya di 33. Masukin 33. Itu kan bisa digeser-geser nih mau kemana. Tapi biasanya kalau mau ganti paper kita udah titik di sini nih, biar nggak pusing. Iya. Yang digeser yang di sana aja. Jadi ketika masuk Buang titik, sana ya? iya, jadi titiknya tetap di sini. Jadi nggak akan ngaco jauh nyari-nyari lagi. Dan sekalinya pun nyari gampang sih. Kenapa? Karena udah ada patokan di sini, udah ada sentimeternya. Tapi ini batas sampai sini bisa nggak? Sampai ujung bisa. Kan buat 160. 160. Jangan diangkat. Jadi kalau misalkan kayak ini nggak naik nih. Jangan sekali-sekali diangkat ininya ya. Takutnya keangkat nabrak head. Soalnya kalau namanya diangkat nih, takutnya dia kalau ini ibaratnya kalau udah penyok susah buat dilurusin lagi, takutnya malah ngerusak head, nabrak. Iya, cek nozzle dulu awal mula kita cek nozzle dulu gimana hasil nozzle-nya. Nah, ini udah lumayan nutup kan, ya gitu. Dia karena udah lama ini kering, dijalanin aja, nanti lama-lama full lagi. Setiap pagi harus clean nggak? Nggak usah. Nggak usah, selama dia printnya masih bagus, hantem terus. Sebelum jalan dia cek nozzle dulu, cek nozzle dulu, biar mastiin gitu. Kalau pengoperasian sih kurang lebih sama aja, sama mesin China itu rata-rata sama, basicnya sama Pak. Simple lah. Nah kalau mau, klik. Oh berarti kayak tuba ini ada ya? Ini udah nggak usah diubah ya? Itu nggak udah, itu kan terbalik lagi. Kalau itu kan file asli. Nah kalau file mau dikecilin, gedein ya dirubah. Tapi kalau mau filenya udah settingan udah sesuai, itu 100% aja. Jadi nggak ngerubah file. Rubah posisi. Mau nambah duplikat ini nggak bisa ya? Bisa. Masih Ini di copy. Oh seperti bacanya otomatis duplikat. Gitu. Iya, jadi mau berapa nih? Coba diklik yang kopinya. Misalkan ini kan cukup nih 3 nih, di copy 3 aja. 3 ke atas. Bikin 3. Nah, kalau mau lebih simpel, ini rubah. Ini kan disesuaikan nih. Nah, ini sesuaikan nih. Kita klik ini aja, didiriin. Nah, ini kan berdiri nih. Udah tentuin jaraknya. Ini berdiri nih. Nah, ini kita bikin berapa nih dapat nih? Nah, ini dapat 5. Nah, ini space-nya antara PL1, PL2 nih ada space-nya, jaraknya. Kalau kita bikin 0, dia akan rapat. Iya. Di mana rotate mana? Rotate-nya ini. Rotate ini nih. Oh, itu rotate-nya. Oh iya. Jadi kita tinggal sesuaikan mau yang kayak gimana gitu. Nah itu bikin 0. Kalau itu kalau kopinya banyak, itu kan kopi samping, space samping dan space atas ya. Misalkan 2 cm, jaraknya 2 cm berarti 2 cm. Dia otomatis. Otomatis. Pak. Jadi ya itu fungsinya supaya si media size-nya itu dikecilin. Ketika misalkan file lebih panjang dia akan ngebaca, dia nggak akan terima. Kenapa? Karena file lebih panjang gitu. Dan biasanya jangan terlalu mepet Pak, karena kan di sini kita butuh spare juga marginnya. Paling nggak kita bikin, nah itu bikin 110 aja. Misalkan file banyak nih, ada berapa di sini? Ada file lagi nggak? Misalkan apa gitu? Misalkan ini aja nih kita gabung nih. Ini kayak kita gabung nih, misalkan kita tarik ke sini kan. Nah, ini kan satu nih. Ini kan nyatu nih. Kita ini aja kontrol. Kita mau gabung, ya kan? Ini kan satu file. Nah, kita mau gabung nih ya, kita tinggal nest aja. Dia akan gabung. Ketika masuk di sini, dia kan satu file jadi gabung. Nah, jadi gabung. Meskipun ukurannya beda-beda tuh dia tetap gabung. Dia tetap gabung ngikutin sesuai ukuran ya kan kayak gini nih. Ini ukurannya 100%-nya 2970. Nah, kalau yang ini kan kotak. Nah, 20 lah. Dia akan sesuai ukurannya. Dia cuma mau gabung misalkan nih, ya ada file-file kecil lah DTF nih. Misalkan mau ngeprintnya cuma 55 nih. Kalau bikin ngeprint 5, ngeriping lagi 5 kan buang-buang waktu. Lebih baik di sini. Ini kan tinggal kita copy 5. Yang ini kita copy 5. Oh gitu, kita klik copy. Iya. 5. Terus klik yang ini, copy 5. Udah 55 semua. Udah tinggal jalan ngeprint. Jadi nggak. Oh, dia ngopi kedorong ini file yang sebelah. Iya. Kalau pindah, bukan. Enggak, kalau dia kan nest. Kalau ini kan di nest. Jadi 3 file, 3 gambar file berbeda disatuin, Pak. Oh iya. Kecuali tadi, kalau tadi kan satu file aja nih, dia akan nambah. Dia akan nambah, tapi kalau ini dia ngedorong akan sesuai. Iya. Jadi nggak ngacak, dia akan sebaris-baris gitu. Pokoknya di sini cleaning. Untuk cleaning normal pakainya. Cleaning pakainya normal, dia 22 head.
Ini untuk maju apa? Forward sama ini ya backward si bahan. Ini origin, accept origin sama kayak yang tadi di ujung sana base step. Ya. Jadi kalau kita geser manual, kita klik ini, dia akan ngerubah si origin. Nah kalau ini home. Misalkan pencet Mas. Kalau ini nggak bisa kan, ini nggak digeser. Oh nggak digeser, Iya. digeser dulu. Iya, kalau misalkan ini digeser nih. Ini kita geser nih. Kita geser di sana juga bisa sebenarnya geser. Iya. Kita geser nih, misalkan di mana nih? Di angka misalkan di angka 70 nih. Kita mau lihat di angka sekitar 70 ya. Nah, kalau ini kita klik di sini, ya originnya akan berubah. Coba diklik. Klik. Ya. Ya, dia balik, origin berubah. Oh iya. Betul. Iya, jadi itu fungsinya di sini. Di sini ya kalau di software ya itu yang tadi. Jadi kalau kayak mau geser manual nih Pak, geser manual mau nentuin originnya manual ya. Ya kayak gitu geser base step aja atau di sana ya accept origin. Dia akan nge-save, tapi kalau ini kan ribet, kalau menurut saya lebih enak patokannya di ini. Patokannya di sini. Patokannya sini aja loh. Patokannya di sini aja. Sentimeter 330 ya. 330 bisa. 330 misalkan kita bikin. Lebih enak sih, lebih mudah di situ gitu. Angkanya lebih pasti. Iya. Nggak ada koma-komanya gitu. Nah, ini di sini ada sama yang tadi home tanpa ngerubah. Ini untuk geser kanan kiri tadi si headnya. Ini untuk pause biasa kalau kita misalkan lagi jalan nih, tiba-tiba bending bergaris, otomatis itu nozzle pasti bolong. Kita save, kita pause, terus kita cleaning. Nah nanti ketika udah selesai cleaning, tinggal kita resume lagi, kita jalanin lagi. Ini untuk print. Biasa, ini untuk cancel itu kalau misalkan di Epson itu biasanya clear data clear, jadi ngapus nih, batalin dan nggak bisa dilanjutin lagi gitu. Kalau pause mau batalin ini. Pokoknya kalau lagi jalan nih, kira-kira wah saya salah file gitu, cancel, langsung cancel, nggak usah di pause juga bisa, langsung di cancel pun dia otomatis. Iya, di cancel dia otomatis. Nah ini untuk cek nozzle, ini untuk remove, kalau kita mau ngapus nih, diklik ini aja, dia akan hilang. Ini untuk cek nozzle, tes nozzle. Mesin Cina itu sebenarnya simple sih, ya lebih simple lah. Setelah clean nozzle ya gitu. Iya, setiap clean nozzle aja kalau awal-awal. Tapi kalau kondisi kayak gini nih, kita kan udah tahu nih kondisi ini wah udah aman nih, print udah aman. Terakhir pun udah aman nih, ya jalan aja. Selama dia hasilnya masih bagus, aman. Jadi bagus ya, bagus kayak gini. Ini masih nutup, hitamnya aja kan bolong gini. Cuman ya ini karena ya itu kemarin berhenti kelamaan, tapi dia akan sendiri otomatis menutup lagi. Kalau di jalan juga ini. Udah jalan dia kesemprot terus nih. Ya, ibaratnya dia keluar semua dah tuh ininya nozzle-nya gitu. Ya yang hitam itu. Ini ya. Tombol power ini. Ini power ini untuk LED. Ini untuk LED depan. Oh lampu. Iya, LED depan lampu. Ini untuk vakum. Oh tadi vakum belum nyalain. Vakum ini. Iya, vakum ini. Oh yang di atas. Iya. Buat nyedot si bahan biar si bahan nggak naik. Terus harus nyala ya? Harus nyala. Semuanya harus nyala. Harus nyala. Pokoknya enggak, dia otomatis nyala semua. Sini kipas kalau file-file tertentu nih, file-filenya misalkan kayak basah. Nah, ini nyalain aja kipasnya. Dia otomatis nyala semua. Nah, di sini heater. Nah, heater ini tapi dia ada power sendiri. Dia harus pakai power sendiri. Iya. Di sini ada dua, ada otomatis sama manual. Cuman ini, jadi kita patokannya ini derajatnya. Kita bikin 40-50 derajat aja. Nah, kalau kita nyalain ini, saya nggak tahu nih nyala nggak. Nah, ini manual. Kalau ini otomatis. Otomatis itu Paper jalan nih jalan. ketika print ya, ketika ngeprint dia akan nyala. Tapi kalau ini dia nyala terus. Semakin kita gedein semakin panas. Iya. Jadi ketahuan nih kalau kita hidupin yang mana nih. Kalau kayak gini kan, oh yang hidup berarti manual. Berarti heater manual itu ya dia akan hidup terus. Mesin ngeprint enggak, dia akan hidup terus. Nah kalau ini dia nyala itu kalau kita ngeprint. Misalkan kita setting gini. Coba kita ngeprint dikit nih. Saya print ya. Nah baru nyala. Oh iya. Ketika selesai dia akan mati otomatis. Berarti ini otomatis dong ya? Kenapa? Lebih banyak otomatis. Ini otomatis aja. Otomatis aja nih, tuh mati. Ya oke. Oh iya. Sebenarnya sih kalau print dikit nggak ngaruh Pak. Kenapa? Dia kan ini belum sampai bawah nih udah mati gitu kan. Dia lebih aman kalau heater itu pakai kalau jalan banyak. Kalau dikit gini nggak perlu pakai heater juga, digunting langsung kering sih. Dan kita memang semprotan tinta kita itu nggak tebel.
memang nggak tebal. Jadi sebenarnya heater itu ya nggak perlu banget gitu. Cuma tetap aja buat jaga-jaga kalau kita mainnya roll to roll. Empuk ya. Kalau ini kan kebanyakan langsung digunting ya Pak. Gunting. Tapi ada juga yang roll to roll ya. Kalau yang roll to roll ya buat jaga-jaga. Kalau kira-kira warnanya tebal di ini aja dinyalain. Tapi kalau nggak, pennya aja, kipasnya aja udah cukup. Iya. Oh, yang orang ketekuk Pak. Bener. Dibuka aja bisa kan ya? Cuman yang penting dikontrol aja, jangan sampai tintanya ngepet ke kabel. Oh. Hah? Ya, biar si damper itu benar-benar keisi tinta Pak. Jadi ketika dia disedot sama print head nih, diplasing sama print head, yang keambil tuh di dampernya. Jadi si selang itu langsung supply ke dalam dampernya lagi. Jadi dia nggak akan sampai kosong. Jadi kalau misalnya muncul yang auto begini otomatis ada gejala di sini gitu ya. Kalau di yang nggak bisa sih, kemungkinan besar pasti di sini kosong. Iya. Tapi selama dia bolong tapi di cleaning normal itu biasanya ya ada bubble aja, ada udara. Cleaning lagi di situ ya. Cleaning lagi aja. Kalau misalkan cuma bubble itu biasanya dia nggak akan hilang lama. Bolong di cleaning pun langsung isi lagi. Kalau kayak satu dari sambungan sini ya bunyinya? Iya, enggak, bukan, angkat aja ya, head itu kan dia ada kayak ada apa sih sebutnya, ya ventil lah gitu ya, iya, jadi dia cabut aja, dia masuk gitu, dicabut, nah sedot dari bawah, biar full. kalau di airin gitu kan, capping itu kan kering. Nah karetnya kering itu bisa juga dia nggak nyedot, gara-gara karetnya kering. Ketika dipakum karena dia kaku, dia ada rongga-rongga sedikit aja. Dia pasti nyedotnya angin, bukan nyedot tinta. Kenapa? Tinta kan berat nih. Kalau udara kan lebih ringan, jadi ketika disedot karena ada celah sedikit sejarum deh, selubang jarum. Pasti yang disedot udara bukannya tinta, jadi tinta tuh nggak turun. Makanya saya basahin dulu, kita lihat dulu nih, kita basahin dulu cleaning, tetap cleaning nggak, ternyata nggak cleaning. Makanya pas setelah di cleaning, udah dibasahin cleaning dia tetap nggak sedot, nah berarti kan indikasinya di dalam ini nggak ada tinta, nggak ada suplai. Makanya kita buka, saya buka ternyata benar kosong. Jadi sebelum bongkar ini kita lihat spek dulu nih. Step pertama kan lebih gampang, jadi kita bongkar, kita lihat cukup dibasahin. Yang cleaning nyedotnya nih. Kelihatan kok ketika di cleaning, kayak kemarin kenapa saya bilang disacking, ketika disacking, disetop, langsung head geser. Nah itu di capping itu pasti penuh tinta. Oh iya. Pasti di capping itu banyak tinta. Kemarin nggak disacking kan nggak ada kan? Ya itu berarti indikasinya berarti nggak sedot. Nah makanya antara basah. Yang saya takutin kan cappingnya, entah cappingnya sobek. Tadi ternyata sedot enggak, saya buka lah kosong. Makanya kayak kemarin, makanya kalau saya yang bersihin si cappingnya ini, kayak karet-karet ini jangan sampai ketekan. Karet-karet ini kan karet nih, nah itu jangan sampai ketekan. Takutnya kalau ketekan atau apa, dia sobek aja dikit atau mendem lah bahasa ini, agak kemakan gitu, dia pas ngecap dia nggak nyedot. Karena dia ada rongga, jadi pasti narik udara dari luar. Karena dia lebih enteng narik udara dibanding narik tinta. Iya. Tuh.